Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmin dari kampus Universitas Cipasung. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan NIM saya 2023-0201-034. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fundamental sistem informasi dan virtualisasi. Fundamental sistem operasi dan virtualisasi. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang dirancang untuk mengolah sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya, sehingga memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer dengan cara yang efisien dan terorganisir. Sistem operasi. Yang pertama, tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan perangkat lunak aplikasi lainnya secara optimal karena tidak ada pengelolaan terhadap proses pada sistem. Yang kedua, sistem operasi juga bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, menyediakan lingkungan di mana aplikasi dapat berjalan. Dan yang ketiga, tujuan utama dari sistem operasi adalah untuk menciptakan efisien dan memanfaatkan sumber daya komputer dan memastikan keamanan serta stabilitas sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada komponen utama sistem operasi. Yang pertama, mengontrol dan mengatur akses CPU, memori, serta perangkat keras agar komputer dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, menangani tugas-tugas dasar seperti manajemen memori, manajemen proses, serta mengoperasikan perangkat keras dan software. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai penghubung langsung antara perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak untuk memastikan kompatibilitas. Selanjutnya, manajemen proses. Manajemen proses mengelola berbagai proses yang berjalan secara bersamaan tanpa alokasi sumber daya GPU untuk menjaga kelancaran operasional sistem. Manajemen proses melakukan penjadwalan proses berdasarkan prioritas untuk efisiensi pemrosesan yang optimal dan juga memfasilitasi komunikasi antara proses untuk melalui mekanisme seperti device dan shared memory. Manajemen memori menghasilkan memori ke berbagai proses dan memastikan tidak terjadi konflik dalam pengguna memori. Manajemen memori juga meningkatkan implementasi virtual memory untuk menjalankan program yang membutuhkan memori lebih besar daripada kapasitas fisik yang tersedia. Manajemen memori juga memastikan efisien penggunaan memori dengan teknik seperti pegging dan segmentation. Selanjutnya berkas sistem. Berkas sistem mengatur penyimpanan dan pengambilan data di perangkat penyimpanan dengan struktur yang terorganisasi seperti sistem file FAT32 dan NTFS. Melakukan pengelolaan metode file seperti nama file, ukuran, tipe, dan hak akses file. Berkas sistem mendukung fungsi dasar seperti membuat file, membaca, menghapus, dan memodifikasi file untuk pengguna atau aplikasi. Selanjutnya manajemen I/O. Yang pertama mengatur perangkat input seperti keyboard, mouse, dan perangkat output seperti monitor dan printer untuk memastikan fungsional yang optimal. Dan yang kedua, manajemen I/O ini berperan sebagai perantara untuk mengelola data yang masuk dan keluar antara perangkat keras dan aplikasi. Dan yang ketiga, manajemen I/O ini menggunakan buffer untuk memproses data I/O agar sistem dapat berjalan tanpa hambatan. Yang selanjutnya, keamanan dan proteksi. Yang pertama, keamanan dan proteksi ini melindungi sistem dari ancaman keamanan seperti hak akses tidak sah, malware, dan pencurian data. Keamanan proteksi ini yang kedua, mengimplementasikan kontrol akses berbasis identitas pengguna dan pengelompokan hak akses. Yang ketiga, yaitu menyediakan mekanisme proteksi memori untuk mencegah satu proses mengganggu proses lainnya atau merusak data sistem. Yang ketiga, virtualisasi. Virtualisasi ini teknologi yang menggunakan sebuah perangkat keras untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan secara bersamaan. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian sumber daya serta memberikan fleksibilitas yang tinggi. Virtualitas bertujuan untuk mencapai efisiensi pengguna perangkat keras, memberikan isolasi antara sistem operasi untuk keamanan yang lebih baik dan memungkinkan pengolahan sistem IT yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Cara kerjanya virtualisasi memanfaatkan hypersor untuk membagi sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan.
ke beberapa mesin virtual VM. Setiap VM berjalan secara terpisah tanpa mempengaruhi kinerja yang lain. Virtualisasi ini ada beberapa jenis, seperti satu, full virtualization menyediakan lingkungan lengkap sehingga sistem operasi tamu berjalan seolah-olah di atas perangkat keras nyata. Para virtualization menentukan memodifikasi sistem operasi tamu untuk performa yang lebih cepat. Virtualisasi berbasis kontainer menggunakan kernel bersama untuk efisiensi ringan. Untuk teknologi virtualisasi itu sebuah teknologi populer di bidang virtualisasi meliputi VMware yang dikenal dengan solusi perusahaan tingkat tinggi di VirtualBox untuk penggunaan personal atau pengembangan. Hyper-V memiliki Microsoft VM untuk kebutuhan open source, serta Docker yang mendukung kontainer. Selanjutnya, cara kerja virtualisasi. Cara kerjanya, virtualisasi menggunakan Hypersor untuk membagi sumber data hardware ke beberapa mesin virtual. Hypersor bertindak sebagai perantara antara perangkat keras fisik dan mesin virtual, memungkinkan pembagian CPU dan penyimpanan secara efisien, memastikan isolasi antara sistem. Setiap mesin virtual berjalan terpisah sehingga kegagalan atau perubahan pada satu mesin virtual tidak akan mempengaruhi mesin virtual lainnya. Dukung berbagai sistem operasi Hypersor, memungkinkan menjalankan berbagai jenis sistem operasi secara bersamaan di satu perangkat keras tanpa saling mengganggu. Dan yang kelima ada teknologi virtualisasi. Teknologi virtualisasi yang pertama ada VMware. Teknologi virtualisasi yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan berbagai mesin virtual berbasis 86 pada perangkat keras yang sama sehingga meningkatkan efisiensi sumber daya dan skalabilitas. Kedua, VirtualBox, platform open source yang mendukung berbagai sistem operasi untuk menjalankan sistem virtual di lingkungan desktop dan server dengan kemampuan yang fleksibel. Dan yang ketiga, Hyper-V, solusi virtual dari Microsoft yang memungkinkan penyediaan lingkungan virtual pada server untuk meningkatkan performa dan isolasi antara platform. Yang keempat adalah KVM, kernel berbasis virtual machine, sebuah perangkat virtualisasi bawaan Linux untuk menciptakan mesin virtual dengan dukungan hardware yang optimal. Dan yang kelima ada Docker, teknologi virtualisasi berbasis kontainer yang fokus untuk menyediakan lingkungan yang ringan, berbagai kernel, dan efisiensi penyebaran aplikasi modern. Yang keenam, jenis virtualisasi. Virtualisasi penuh. OS tamu berjalan secara independen. Dalam virtualisasi penuh, sistem operasi tamu berjalan dalam lingkungan virtual tanpa memerlukan modifikasi, sehingga menjaga kompatibilitas penuh dengan perangkat lunak asli. Hypersor, sebagai mediator, teknologi ini menggunakan Hypersor untuk langsung memisahkan dan mengalokasikan sumber daya perangkat keras pada mesin virtual secara transparan. Kinerja mendekati asli karena tidak membutuhkan perubahan pada sistem operasi tamu. Virtualisasi penuh bisa menjalankan aplikasi dengan performa yang sangat mendekati sistem fisik. Dan selanjutnya, para virtualisasi. Para virtualisasi ini memodifikasi OS tamu untuk efisien. Para virtualisasi melibatkan modifikasi OS tamu untuk berinteraksi lebih efisien dengan Hypersor, menghasilkan performa yang lebih baik di bidang virtualisasi penuh. Dan virtualisasi ini reduksi overhead dengan para virtualisasi overhead yang biasanya dihasilkan oleh lapisan virtualisasi dapat dikurangi sehingga cocok untuk lingkungan dengan kebutuhan kinerja tinggi. Selanjutnya, dapat komunikasi langsung dengan Hypersor. Modifikasi ini mendukung atau memungkinkan OS tamu untuk memahami dan memanfaatkan lingkungan virtual lebih baik, yang pada akhirnya mempercepat proses pengelolaan sumber daya. Selanjutnya yaitu virtualisasi berbasis kontainer. Virtualisasi berbasis kontainer yaitu ada berbagai kernel OS, cepat dalam penyebaran, isolasi level aplikasi. Virtualisasi berbasis kontainer tidak membuat sistem operasi virtual secara penuh, melainkan berbagai kernel yang sama sehingga lebih ringan dan efisien. Cepat dalam penyebaran karena tidak memerlukan hosting OS terpisah dan kontainer dapat dimulai dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan VM tradisional. Isolasi level aplikasi. Teknologi ini lebih cocok untuk skenario yang memerlukan isolasi pada level aplikasi, seperti penyebaran layanan Microsoft Services. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, sistem operasi berperan sebagai perangkat lunak inti yang memastikan komputer dapat digunakan secara efektif dan mengelola seluruh sumber daya
dan memperantai komunikasi antara pengguna dan perangkat keras. Virtualisasi adalah inovasi teknologi yang memungkinkan perangkat keras digunakan secara efisien dengan menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan terisolasi secara bersamaan. Terpadu antara sistem operasi dan virtualisasi memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola sistem modern, memungkinkan optimalisasi sumber daya serta isolasi yang lebih baik untuk keamanan dan proteksi. Dalam pengembangan teknologi ini, sistem operasi dan virtualisasi dianggap sebagai bagian esensial untuk mendukung kebutuhan komputasi yang semakin kompleks dan dinamis. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri presentasi saya ini. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.